Puncak kehidupan. Bab 381. Sebagai penggemar berat Zendaya, orang-orang ini mengenal Zendaya lebih baik daripada paparazzi. Mereka bisa tahu dari cara dia berjalan, nada suaranya, dan bahkan satu tatapan jika itu benar-benar dia. Oleh karena itu, ketika Zendaya berjalan melewati sebelumnya, mereka berempat tahu tanpa keraguan bahwa wanita bertopeng dengan rambut diikat menjadi sanggul ini adalah idola mereka, Zendaya. Ketika mereka yakin bahwa orang yang duduk di kursi pengemudi adalah Alex Rockefeller, mereka terkejut. Terutama Beatrice Essex, yang tampak seperti melihat hantu atau tersambar petir. Bagaimana dia bisa menjadi Mas? Tanya Beatrice. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Dia tidak bisa menjadi Mas. Mata Beatrice terbuka lebar saat dia menatap Alex, yang sekarang berbicara dan tertawa dengan Zendaya. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan pria ini menjadi saudara ipar yang tidak berguna yang dia kenal. Bagaimana lagi kamu menjelaskan fakta bahwa dia bersama Zendaya? Mungkinkah kakak iparmu berhasil merayu Zendaya? Tanya Mona Weiss. Ini terdengar lebih konyol. Beatrice, kamu benar-benar jatuh cinta pada kakak iparmu. Apakah kakakmu akan membunuhmu jika dia tahu? Tanya salah satu orang dalam kelompok sambil tertawa. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Mas adalah orang yang luar biasa. Apakah kalian tidak melihatnya di video? Saya sendiri menyaksikannya malam itu. Mas membunuh satu orang dengan setiap langkah yang dia ambil, dan dia menyelamatkanku. Bagaimana Alex, pria tak berguna itu, bisa sekuat ini? Jika dia sekuat ini, mengapa dia membiarkanku meneriakinya sepanjang hari? Kenapa dia harus tunduk pada ibuku? Beatrice berteriak. Orang ini telah mendapatkan banyak uang baru-baru UNU. Saya yakin dia menghabiskan semuanya untuk membeli mobil mewah hanya untuk merayu Zendaya, tambah Beatrice. Mona sama terkejutnya. Mari kita ikuti mereka dan lihat, katanya. Segera, mereka mengikuti Alex Aston Martin ke sebuah restoran yang tidak terlalu jauh. Kalau mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa itu adalah restoran Phoenix. Ini Phoenix Restaurant, salah satu dari 5 restoran fine dining terbaik di California. Segelas air akan berharga beberapa ratus dolar di restoran ini, kata Mona, terhuyung-huyung. Beatrice menggertakkan giginya. Si brengsek ini. Untuk membuat Zendaya terkesan, dia tidak hanya membeli mobil mewah, tetapi dia bahkan membawanya ke tempat seperti ini. Namun, dia bahkan tidak akan memberi ibuku 1 sen pun. Apakah kalian tahu? Dia tinggal di rumahku selama setengah tahun, tetapi tidak pernah membelikan apel untuk kami. Yang dia berikan pada ibuku di hari ulang tahunnya hanyalah sepasang sepatu yang rusak. Wow, kakak iparmu benar-benar pelit sekali. Ini benar-benar aneh. Kenapa kakakmu mau menikah dengan orang seperti dia? Sekarang, dia bahkan mencoba merayu seorang dewi cantik. Apa yang memberinya keberanian untuk melakukannya? Teman-teman Beatrice mulai berbicara. Mona, di sisi lain, sedikit mengernyit. Beatrice, tidakkah kamu merasa aneh? Kamu mengenal Zendaya dengan sangat baik, bukan? Kapan dia pernah makan dengan seorang pria sendirian? Ini adalah pertama kalinya sesuatu yang konyol seperti ini terjadi. Kakak iparmu mungkin benar-benar memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya. Aku, misalnya, curiga bahwa dia adalah pria yang kamu pikirkan sepanjang hari, Mas. Itu karena Mas baru saja menyelamatkan nyawa Zendaya. Beatrice segera tampak tercengang. Cepat, ayo masuk ke dalam. Kita akan segera kehilangan mereka jika tidak. Setelah memasuki restoran, mereka kebetulan melihat Alex dan Zendaya masuk ke sebuah ruangan. Beberapa dari mereka dengan cepat mengikuti Alex dan Zendaya, berharap untuk menguping di luar pintu. Saat itu, pintu tiba-tiba ditarik terbuka dengan paksa. Mereka mulai jatuh ke dalam karena itu terjadi terlalu cepat. Orang yang membuka pintu adalah Alex sendiri. Dalam perjalanannya ke sini, Alex sudah bisa merasakan bahwa dia sedang diikuti. Awalnya, dia pikir itu mungkin seorang pembunuh atau seseorang seperti itu. Dia tidak berpikir itu akan menjadi saudara iparnya, Beatrice. Dia menatap dingin pada Beatrice saat dia membantu dirinya berdiri. Kenapa kamu mengikutiku? Alex bertanya. Bab 382. Beatrice Essex tertangkap basah, terutama dengan idola favoritnya begitu dekat. Untuk sementara, dia tidak bisa mengatakan apa-apa.
Zendaya langsung mengenali Beatrice. Lagi pula, apa yang terjadi malam itu masih segar di benaknya. Dia hanya ingin tahu apakah kamu Mas. Mona Weiss berkata langsung. Adapun dua pria lainnya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap Zendaya dengan kagum sejak mereka melihatnya. Apakah kalian sudah gila? Ekspresi wajah Alex Rockefeller dingin. Beatrice, mengapa kamu mencari Mas, yang mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan? Apa kau benar-benar ingin menikah dengannya? Beatrice tersipu. Tidak, bukan itu. Aku hanya ingin berterima kasih padanya secara pribadi karena telah menyelamatkan hidupku. Petik 2. Yah, kamu salah orang. Aku bukan Mas yang kamu cari, kata Alex. Beatrice akhirnya kembali normal. Tentu saja, aku tahu kamu bukan Mas. Jika kamu jadi dia, aku akan melompat turun dari tempat ini. Dia mendengus. Alex terdiam. Dia melihat keluar jendela. Mereka berada di lantai 7. Jika Beatrice melompat turun, dia akan mati. Beatrice kemudian berbalik untuk melihat Zendaya. Ekspresi wajahnya segera berubah, dan dia bertindak semanis mungkin. Zendaya, aku penggemarmu, salah satu dari 3 penggemar yang beruntung dari sebelumnya. Namaku Beatrice. Zendaya memandang Alex sebelum dia mengangguk. Iya, aku tahu. Aku ingat kamu. Saya sangat senang melihat Anda aman dan sehat. Aku ingin bertanya. Siapa pengawal bertopeng yang menyelamatkanku? Bisakah aku bertemu dengannya? Mungkin, kamu bisa memberiku nomor teleponnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi, kata Lady Beatrice. Zendaya melihat Rockefeller dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar minta maaf. Aku khawatir saya tidak bisa melakukannya untukmu. Status pengawal itu agak unik. Dia seseorang dari pemerintah Amerika, dan identitasnya tidak dapat diungkapkan. Aku terikat prinsip kerahasiaan. Jika aku mendapat kesempatan, aku ingin mengucapkan terima kasih, kata Zendaya. Beatrice tampak kecewa setelah mendengar itu. Mona segera mulai tertawa. Beatrice, syukurlah Mas bukan kakak iparmu. Jika tidak, aku akan selesai. Segalanya bisa menjadi berantakan jika kamu benar-benar jatuh cinta dengan saudara iparmu. Ketika Zendaya mendengar ini, tubuhnya yang halus tiba-tiba menggigil saat sebuah kesadaran menghantamnya. Aku bahkan tidak pernah meragukannya. Beatrice memelototi Alex sebentar sebelum berbalik menghadap Zendaya. Zendaya, orang ini sudah lama menikah. Dia saudara ipar saya. Bahkan, dia tidak memiliki prestasi apapun. Dia tinggal di rumah saya selama 10 bulan, tidak melakukan apa-apa selain menjaga anak. Jika dia mencoba merayumu, tolong jangan percaya apapun yang dia katakan padamu. Mulut Zendaya terbuka lebar, tercengang. Baiklah. Cukup, Beatrice. Kamu bisa pergi sekarang. Berhentilah menunda pesanan makanan kami, ucap Alex kesal. Aku tidak percaya kamu cukup berkulit tebal untuk melanjutkan makanmu. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Zendaya adalah dewi nasional. Dia adalah selebritas besar yang bernilai setidaknya $1 miliar. Kamu baru saja memeras $20 juta dari orang lain, dan kamu sudah membeli mobil mewah dan makan di restoran mewah. Yang terpenting, Zendaya bahkan tidak memperhatikanmu. Kamu seorang pria yang sudah menikah. Apakah kamu tidak malu? Beatrice menegur Alex dengan tidak sopan. Alex merasa tidak berdaya, dia takut dia akan memuntahkan omong kosong nanti. Kamu salah paham dengan situasinya. Aku tidak berniat untuk merayunya, katanya. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kamu punya bisnis untuk didiskusikan di sini. Bisakah kamu tidak begitu tak tahu malu? Kata Beatrice. Alex menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan lebih lanjut. Selain itu, di mata Beatrice dan Claire Essex, dia akan selalu menjadi pecundang bahkan jika dia memiliki dunia di bawah kakinya. Zendaya tidak tahan lagi mendengarkan ini. Nona Beatrice, aku harap kamu sedikit memperhatikan kata-kata yang kamu ucapkan. Alex adalah teman baikku, dan dia tidak seburuk yang kamu katakan. Jika tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, silahkan pergi dan jangan ganggu makan kami lebih jauh, dia berdiri dan berkata. Apa? Beatrice langsung kaget saat mendengar ini. Apakah Alex sebenarnya teman baik Zendaya? Bab 383. Beatrice Essex,
Mona Weiss dan teman-teman mereka saling berpandangan. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain pergi dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka bahkan tidak berani meminta tanda tangan idola mereka seperti yang biasanya dilakukan penggemar ketika mereka bertemu dengan idola. Tunggu sebentar. Zendaya tiba-tiba memanggil mereka. Zendaya sedang melihat Beatrice. Zendaya, ada apa? Beatrice bertanya dengan cemas. Nona Beatrice, aku senang kamu menjadi penggemarku, tetapi lebih dari itu, aku harap kamu memiliki hidup baik dan memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan lebih baik lagi, terutama keluargamu. Meskipun Alex adalah saudara iparmu, aku tidak melihat kamu memperlakukannya seperti anggota keluarga sama sekali, seperti yang seharusnya kamu lakukan. Apakah kamu benar-benar berpikir orang asing seperti aku lebih penting daripada dia? Pengawal bertopeng bersedia menyelamatkanmu karena itu adalah sifat karakternya. Jika dia mengetahui bahwa kamu adalah orang yang memperlakukan keluarga kamu dengan buruk, saya pikir dia akan marah. Ini saran jujurku untukmu. Selamat tinggal, kata Zendaya. Beatrice pergi, sangat kesal. Saat itu, Cheryl Connie dan Miranda Finn juga tiba. Mereka berjalan melewati Lady Beatrice dan teman-temannya. Beatrice menyentakkan kepalanya dan kebetulan melihat Cheryl dan Miranda berjalan ke ruangan tempat Alex dan Zendaya berada. Ini dia, seru Beatrice. Ekspresi wajahnya berubah suram. Dia bahkan lebih kesal sekarang. Siapa itu? Kamu tahu dia? Tanya Mona. Aku akhirnya mengerti sekarang. Aku tahu bagaimana Alex mengenal Zendaya. Beatrice sepertinya telah menemukan detail penting. Wanita berbaju kuning yang baru saja memasuki ruangan adalah seorang dokter dari rumah sakit Premier. Dia adalah cucu dari dokter legendaris California, James Coney. Alex, pengkhianat, sudah menjalin hubungan dengannya. Dia pasti mengenal Zendaya melalui dokter wanita itu. Pada akhirnya, dia hanya seseorang yang bergantung pada wanita. Jika kakakmu tahu pria seperti apa dia, mengapa dia tidak menceraikannya? Siapa tahu, mungkin ada yang salah dengan otaknya. Sekelompok orang pergi. Setelah mengetahui bahwa Mas adalah seseorang dari pemerintah, yang identitasnya diikat oleh prinsip kerahasiaan, perasaan Beatrice padanya menjadi semakin tidak dapat dibatalkan. Dia mulai membayangkan Mas sebagai pahlawan yang melindungi negaranya, dewa militer selama pertempuran. Dia berfantasi tentang hari dia akan datang kepadanya dengan baju besi yang bersinar setelah mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran yang dipenuhi api. Ketika saatnya tiba, dia akan menjadikannya istrinya dan memperlakukannya dengan cinta dan kasih sayang. Beatrice begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia berjalan tepat ke pintu, membenturkan kepalanya ke pintu. Hei, Beatrice. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berfantasi tentang hal-hal lain lagi? Apakah kamu benar-benar memikirkan Mas? Aduh, sakit. Sementara itu, di dalam ruangan, Zendaya menatap Alex dengan ekspresi aneh. Jadi, kalian benar-benar sudah menikah. Apakah itu adik iparmu? Apakah kamu khawatir dia akan jatuh cinta padamu jika dia tahu bahwa kamu adalah Mas? Kupikir kau juga tidak terlalu suka bergosip, kata Alex. Apakah kamu tidak tahu bahwa semua wanita suka bergosip? Kata Zendaya. Saat mereka masuk, Cheryl dan Miranda dikejutkan oleh percakapan antara Alex dan Zendaya. Zendaya menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya dan bagaimana dia menyembunyikan fakta bahwa Alex adalah Mas. Alex adalah kekasih yang sempurna. Ini adalah kasus klasik tentang bagaimana seorang pria akan selalu memperlakukan istrinya seperti cinta pertamanya tidak peduli seberapa parah dia melecehkannya, keluh Cheryl. Alex merasa sedikit canggung. Baiklah, berhenti membicarakanku. Ayo pesan. Awalnya, Miranda di sini untuk mengekspos Alex karena penipu. Tetapi ia mengalaminya sendiri, ditambah dengan hubungan Alex dengan Zendaya, dia akhirnya menjadi lebih menerima pengobatan tradisional. Setelah makan sedikit, Miranda mulai berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Aku baru tahu ada 4 aspek pengobatan tradisional, penglihatan, penciuman, perasaan pasien, dan denyut nadi pasien. Alih-alih mesin, yang Anda butuhkan hanyalah memeriksa denyut nadi pasien. Jadi, apakah itu berarti kamu bisa mendiagnosis pasien begitu saja? Alex mengangguk ketika melihat Miranda menyalakan alat perekam. Ya, memang begitu. Kalau begitu, Tuan Rockefeller,
bisakah kamu memeriksa denyut nadiku? Tanya Miranda. Alex ingin mengatakan bahwa dia bisa tahu bahwa dia tidak sakit dengan sekali pandang. Tapi mengetahui bagaimana pengobatan tradisional saat ini diragukan, dia mengangguk. Bukan masalah. Bab 384. Segera, Alex Rockefeller menyentuh pergelangan tangan Miranda Finn. Awalnya, dia hanya melakukan akting. Tetapi ketika dia menyentuhnya, dia benar-benar mendeteksi sesuatu yang aneh. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Miranda. Apakah kamu yakin ingin aku mengatakannya? Alex bertanya dengan aneh. Zendaya menganggap jawaban Alex agak aneh. Mengapa Anda menahan diri untuk tidak memberitahu dia tentang kondisi medisnya? Miranda juga tampak acuh tak acuh tentang hal itu. Ususmu tidak dalam kondisi baik. Kamu menderita gastritis, kata Alex. Oh, betul sekali. Tapi banyak juga yang terkena penyakit ini, kata Miranda sambil melambaikan tangannya. Tapi kamu makan terlalu banyak makanan laut tadi malam. Setelah makan sekitar 7 kepiting dan lebih dari 3 kerucut es krim, mahmu memburuk, kata Alex dengan terus terang. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar di Sia Buffet Restaurant juga? Mata Miranda terbuka lebar. Tentu saja tidak. Selain itu, kamu juga memiliki sedikit kista hati. Kamu menderita hepatitis A ketika kamu masih kecil, dan kamu baru sembuh pada usia 7 tahun, kata Alex. Miranda terkejut lagi. Apakah kami membaca filmku? Kamu, kata Alex. Dia ingin terus berbicara, tetapi pertanyaan berikutnya yang ingin dia tanyakan terlalu pribadi. Karena itu, dia mendekat ke Miranda dan berbisik ke telinganya. Tiba-tiba, wajah Miranda memerah, dan dia menghindari tatapan Alex. Ekspresi wajahnya tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Alex menyebutkan sesuatu yang sangat privasi padanya. Bahkan, dia berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu tentang ini. Namun, Alex mampu mendiagnosisnya secara akurat. Ternyata tubuhnya lebih mudah terangsang dibandingkan orang lain. Setiap malam, dia akan. Jika tidak, sulit baginya untuk tidur. Kondisi ini sudah berdampak negatif pada tubuhmu, kata Alex. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Tanya Miranda. Ya, kata Alex. Itu keren. Miranda tersenyum. Sekarang aku benar-benar percaya bahwa obat tradisional Amerika luar biasa. Aku mendapat pelajaran besar hari ini. Setelah aku kembali, aku akan menulis artikel terperinci tentang ini. Tapi, dengan satu syarat, kamu harus menyembuhkan penyakitku, tambahnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Saya akan kembali untuk bersiap-siap. Aku akan bisa menyembuhkanmu dari penyakitmu besok. Terima kasih, Alex sayang. Apakah kamu tidak akan memanggilnya, ayah, lagi? Zendaya tertawa. Oh, itu hanya satu kali hal yang aku bersumpah untuk melakukannya. Tapi jika kamu seperti itu, Alex, aku bisa terus memanggilmu ayah. Tidak, terima kasih, kata Alex. Dia akan gila jika ingin dipanggil ayah oleh wanita asing. Saat itu, ruangan terbuka. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas berjalan dengan sebotol anggur merah. Suatu kehormatan besar memilikimu di sini, Nona Zendaya. Aku manajer restoran Phoenix, Leo Adams. Aku ingin memberimu Latife 1982. Terimalah hadiah ini, katanya kepada Zendaya. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Cheryl Connie dan Miranda. Mereka berdua adalah wanita yang sangat cantik. Senyumnya melebar. Zendaya tertawa tak berdaya. Bapak Adams, kamu terlalu baik. Sebotol anggur ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Leo tertawa. Sebenarnya ini hadiah dari Pak Accardo yang sedang makan di sebelah. Tuan Accardo mengetahui bahwa Nona Zendaya ada di sini, dan dia secara khusus mengundang kamu untuk bergabung dengannya untuk sementara waktu. Dua temanmu yang cantik juga bisa pergi. Zendaya sedikit mengernyit. Tentu saja, dia tidak ingin pergi. Alex merasa tidak sabar. Bapak Adams, pergilah dengan anggurmu. Kami tidak tahu siapa Tuan Accardo. Leo tertawa dingin sambil memelototi Alex. Anak muda, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Tuan Accardo adalah putra bos Valtamerico, Frank Accardo, dia memperingatkan. Ketika Alex mendengar nama Frank, matanya berbinar. Mintalah dia untuk pergi. Bab 385.
Tatapan dingin Leo Adams tetap tertuju pada Alex. Anak muda, kamu tidak tahu siapa yang kamu bicarakan. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu tidak menghormati Tuan Accardo? Semua orang mulai marah. Manajer restoran macam apa ini? Apa yang dia maksud? Apakah dia menjadi panutan orang lain? Bapak Adams, kami adalah pelanggan yang datang untuk makan di restoranmu. Tidakkah menurutmu permintaan seperti ini terlalu berlebihan? Zendaya bertanya dengan dingin. Leo terkekeh. Nona Zendaya, meskipunmu seorang selebritas besar, pada akhirnya hanya itu. Dengan kata lain, kamu adalah seorang entertainer. Aku melakukan ini dengan niat baik. Jika kamu mengecewakan Tuan Accardo, karir artistikmu mungkin berakhir sebelum waktunya. Petik 2. Memukul. Tepat ketika Leo selesai berbicara, wajahnya ditampar. Alex yang melakukannya. Namun, Alex bergerak sangat cepat sehingga dia bisa duduk tepat setelah menamparkan Leo. Leo, yang wajahnya bengkak di satu sisi, bahkan tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang menamparnya. Namun, dia pikir itu mungkin Alex. Kamu bajingan. Beraninya kamu memukulku. Leo menutupi wajahnya dengan satu tangan saat dia memelototi Alex dengan marah. Apa masalahnya? Apakah kamu pikir kamu sedang bermimpi? Alex berdiri kali ini. Dia beberapa inci lebih tinggi dari Leo, menatapnya dengan dingin. Detik berikutnya, dia menamparkan Leo lagi. Memukul. Sisi lain dari wajah Leo juga bengkak sekarang, dia bahkan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Apa kamu percaya ini adalah dunia nyata sekarang? Alex bertanya. Mata Leo menjadi marah. Dia hampir berteriak memanggil pengawal restoran. Namun, dia menyadari bahwa dia ada di sini untuk melakukan perintah Tuan Accardo. Dengan Tuan Accardo di sekitar, dia tidak membutuhkan pengawal restoran. Tuan Accardo pasti bisa mengalahkan Alex lebih baik dari mereka. Sangat baik, kata Leo dingin. Dia tidak pernah diperlakukan begitu buruk di restorannya sendiri. Anak muda, kamu punya nyali untuk meminta Tuan Accardo tersesat. Kamu sudah selesai. Tambahnya sebelum berbalik dan pergi. Saat dia berjalan keluar, sebuah botol terbang keluar dan mengenai lututnya. Leo tersandung ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ambil anggurnya. Kami tidak menginginkannya. Leo meraih botol anggur dan pergi dengan cepat. Tapi dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia akan mencari dan melaporkan kembali ke Tuan Accardo. Faltamerico beroperasi di wilayah abu-abu di California. Ini hampir setara dengan Tousan Miles Conglomerate dalam kekuatannya. Saya mendengar CEO Faltamerico, Frank Accardo, memiliki banyak petarung yang bekerja untuknya. Dia tampaknya sangat mampu. Alex, tidakkah kamu akan mendapat masalah? Cheryl Coney bertanya dengan cemas. Dia telah mendengar beberapa hal tentang Faltamerico sebelumnya. Sejujurnya, Alex punya niat untuk menghadapi Frank. Terakhir kali dia menyelidiki kecelakaan mobil dan orang-orang yang terlibat, semua petunjuk mengarah ke Frank pada akhirnya. Namun, Frank tidak berada di California. Karena Alex menabrak putranya, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memancing Frank keluar. Meskipun Alex mungkin tidak takut, Cheryl dan yang lainnya waspada. Cheryl, Zendaya, Miranda. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Aku akan tinggal di sini dan menangani sisa masalah ini. Aku tidak ingin kamu terlibat, kata Alex. Zendaya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hal ini dimulai karena aku. Bagaimana aku bisa pergi tanpamu? Dengan kamu di sini, tidak ada alasan bagiku untuk khawatir. Aku ragu Presiden muda Faltamerico ini bisa lebih kuat dari pembunuh dari hari yang lalu. Miranda Finn tidak mengatakan apa-apa. Cheryl, di sisi lain, membuka matanya lebar-lebar. Dia menatap Zendaya dengan tidak percaya sebelum berbalik untuk melihat Alex. Apakah kamu Mas dari konser itu tempo hari? Berita tentang Mas tersebar luas di internet. Bahkan beberapa platform media streaming video bahkan sudah mulai menjadi trending topik pahlawan bertopeng. Desain topeng yang sama bahkan telah terjual habis di platform e-commerce. Bagaimana mungkin Cheryl tidak tahu tentang Mas sebagai penduduk California? Dia juga telah melihat video Mas beraksi, dan dia sangat terkejut. Tapi dia tidak mengira pria itu adalah Alex. Alex tidak punya alasan untuk menyembunyikannya dari Cheryl. Dia tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu memperhatikan gosip seperti itu di internet? Cheryl, kamu harus pergi dulu.
Cheryl menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak bergeming. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Adapun Miranda, ada ekspresi kegembiraan di matanya. Bersambung.